honorable judges, it is even and all friends who are blessed by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allow me to introduce myself. My name is Selvintan Laila Cahyani. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita membahas tentang dua pertanyaan yang sudah tertulis di judul, I will tell you about bagaimana aku mendapatkan dua pertanyaan ini. Jadi singkat cerita, beberapa minggu yang lalu aku sempat pasang story di Instagram bahas tauhid gitu, dan aku menemukan dua pertanyaan yang menarik nih. Menariknya karena menurutku, aku yakin beberapa kalian juga punya unek-unek yang sama seperti dua pertanyaan ini gitu. Dan semoga setelah kita sharing tentang dua pertanyaan ini di sini, kita dapat menghilangkan keraguan dan unek-unek di hati kita. Keraguan tanpa penjelasan kan gak enak. Oke, langsung aja nih yang pertama pertanyaannya. Kenapa Allah menyuruh kita menyembahnya dengan sholat? Pernah gak sih kalian tuh berpikir kayak gitu? Kenapa sih kita itu harus sholat? Kenapa Allah menyuruh kita menyembahnya dengan sholat? Hey, Allah itu tidak butuh disembah ya teman-teman. Kita tidak menyembah Allah pun Allah tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Karena apa? Karena Allah itu sudah maha segalanya. Tapi kita yang butuh Allah. Kita itu apa gitu? Kita itu cuma hamba, jadi kita itu butuh Allah. Maka dari itu, dengan kita sholat, dengan kita membaca bacaan-bacaan di dalam sholat, kita itu memohon perlindungan kepada Allah, kita memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan di dunia. Jadi sejatinya, kita melakukan sholat itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Jadi begitu teman-teman, sholat itu untuk menyempurnakan agama kita. Atau biasanya itu disebut dengan sholat adalah tiang agama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul Amril Islam wa'amudu sholat, yang artinya inti dari segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ya, sebagaimana rumah tanpa tiang, begitulah agama tanpa sholat. Tidak akan sempurna. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaannya agak ngeri sih. Aku pertama baca tuh kayak, what sih, siapa yang tanya gitu. Tapi gak apa-apa, ini bagus. Ini pertanda bahwa orang ini tuh berani mengeksplor tentang agamanya. Bukan cuma yang ikutin ayah gitu. Dia berani menjelajah tentang agamanya sendiri. Itu bagus loh, karena semakin kita menjelajah tentang agama kita, semakin kita tahu bahwa agama kita itu benar. Oke, langsung aja. Pertanyaannya yang nomor 2 adalah, kenapa Allah menciptakan manusia kalau ujung-ujungnya dimasukkan neraka? Ini banget gak sih pertanyaannya? Oke, jadi jawaban dari pertanyaan yang nomor 2 ini itu terdapat dalam kitab Usfuriyah di dalam bab ke hadis yang kelima. Oke, dari cerita tersebut itu disebutkan bahwa manusia itu seperti tanaman. Mereka diciptakan, mereka dikasih nikmat, mereka dikasih rezeki. Kemudian pada hari akhir dilihat nih, jika mereka berakhir dengan baik, mereka akan masuk surga. Jika mereka berakhir dengan tidak baik, mereka akan masuk neraka. Nah, yang dimaksud tidak baik ini yang apa? Bekal masuk surga itu cuma iman. Jika kita memiliki iman sekecil apapun, kita berkesempatan masuk surga. Apa sih iman itu? Iman itu percaya. Kita percaya adanya Allah. Jika kita percaya ada Allah, jika kita percaya ada Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, itu kita dapat berkesempatan masuk surga. Tapi harus disucikan dulu lewat neraka. Bagaimana caranya biar kita nggak usah lewat neraka gitu, biar kita langsung masuk surga gitu? Gimana sih? Bisa nggak? Ya bisa lah. Bagaimana caranya? Kerjakan sholat. Karena apa? Karena sholat itu sangat menentukan kedekatan Allah dengan hambanya. Maka dari itu, orang yang suka sholat itu pasti berpengaruh baik kepada perilaku sehari-hari. Maka dari itu, jika kelak di hari akhir laporan sholat kita baik, maka amal-amal yang lain pun ikut baik. Sehingga kita bisa masuk surga tanpa dihisap semua amal-amalnya. Masya Allah, surga itu sangat murah teman-teman. Yang mahal itu sabarnya. Dan yang bisa mengendalikan sabar itu cuma diri kita sendiri. Oke, jadi itu adalah dua jawaban dari pertanyaan tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita semua, semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukron, huna narju afwa minkum minal khota'i wa nisyan. Ilaihi ma in wajadtum li'annana minal insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.